Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan buku berjudul Candu Berperilaku Buruk. Ini menuju bab yang ke-9. Apakah itu? Tapi sebelumnya kita meminum kopi terlebih dahulu. Alhamdulillah. Oke, kita akan melanjutkan, yaitu memasuki bab 9, candu berperilaku buruk tentang kopi ataupun rokok. Khususnya bagiku ini, serta umumnya bagi semua, bagi perokok sejati dan kopi. Satu paket menjadi satu, rokok dan kopi. Nah ini tak terpisahkan sampai sekarang. Itu merupakan keinginan. Kenapa dikatakan perilaku buruk kopi dan rokok? Melihatnya di sisi mana terlebih dahulu. Untuk para pesuka kopi, rokok mungkin tak setuju dikatakan kecanduan. Tapi itulah nyatanya, bagaimana mengelak kalau sudah melakukan. Nah, lalu bagaimana komentar para tidak suka kopi dan rokok? Sama, mereka setuju dikatakan kecanduan. Karena itu merupakan hal rutin dilakukan, lebih jelas dikatakan ketagihan. Baiknya jangan menyalahkan dalam satu pihak. Ya, jangan menyalahkan satu pihak. Kalau mereka memang suka kopi. Lanjut tentang candu rokok dan kopi ini. Sekarang jenisnya rokok berbagai merek. Bahkan harganya bervariasi. Tak bisa mendata satu persatu. Dan adanya rokok elektrik dan sisa, ada yang berbentuk sisa, ini ada juga, tentu kita pernah melihatnya dari media. Hanya saja satu tujuan, menghisap asap itu sendiri. Inilah menjadikan mereka gaya, bahkan menyebabkan gengsi di saat berkumpul dengan kawan. Bagaimana tidak kalau mereka tidak membeli rokok yang mahal? Masih dibalik seputaran rokok menjadi candu luar biasa, bahkan sampai meracik sendiri untuk membeli tembakau dan cengkeh serta kertas rokoknya. Itulah sebabnya tak kehabisan ide dan cuan mereka tipis. Satu-satunya jalan ya seperti itu. Nah ini satu-satunya jalan, bikin sendiri untuk menghemat modal ataupun dana, begitu. Meskipun dalam kehidupan di masyarakat sangat terpengaruh besar rokok menjadi utama. Contohnya di acara pernikahan, khitana, sampai acara tahlilan kematian. Rokok menjadi sajian tiada absen. Dan kegiatan lain mendirikan rumah, kerja bakti, dan lain sebagainya. Ternyata tidak mutlak dikatakan buruk kalau berperan aktif. Dan menurut kedokteran tetap saja hal buruk dan merugikan kesehatan. Peringatan pemerintah dicantum di bungkus rokok sangat jelas. Apa alasan itu semua dicatat? Nah ini karena ya pabrik tembakau dan farmasi beradu begitu. Perlunya kita pahami secara teliti, di bungkus rokok tercantum peringatan tersebut karena perang dagang antara tembakau dengan farmasi ini ataupun obat-obatan. Jadi hal cukup wajar serta dimakluminya, tak akan bisa dihindari itu semua. Jadilah bijak untuk menjawab ini. Jadilah bijak dalam menjawab antara rokok dan pengobatan ataupun obat-obat. Kita lari dari pemuda dari hal rokok, bukan mereka yang masih belajar. Belum bisa mencari cuan sendiri, takutnya beralasan iuran tapi dibelikan rokok. Ini para sekolah. Kasihan orang tua dibohongi anaknya. Menurutku tergantung anak itu dan bagaimana pengaruh temannya. Jagalah bicaramu bila tidak suka rokok pada kecanduan oleh orang perokok. Akan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
bisa berkelahi ataupun bertengkar. Nah ini malah menjadi pertengkaran hebat. Dan debat tiada batasnya nanti untuk perokok. Jaga, sadarlah diri, asapmu mengganggu. Ini ingat, kadang-kadang yang mengganggu. Perokok pasif dan tidak itu asapnya berpengaruh besar, walaupun tidak sebabnya menggunakan itu salinglah bisa memahami situasi. Nah, memahami situasi itu lebih penting. Salinglah bisa memahami situasi serta kondisi yang ada. Mentang-mentang perokok tidak lihat-lihat tempat area no smoking. Nah, kalau di area no smoking ya janganlah merokok. Seperti di ruangan AC, di dalam bis ber-AC, dan lain sebagainya, ataupun di pom bensin. Nah begitu. Pendapat berbeda kalau rokok itu ada yang herbal, yang konon katanya untuk terapi tenggorokan, namun tetap saja dinamai rokok. Entah itu herbal atau tidak, maka suatu asap yang dihirupnya. Jadi jangan berkelahi argumen kalau Anda belum ahli di bidangnya. Nah ini, terhadap apapun namanya, rokok tidak pedulikan, tetap saja ya merokok. Namun patuhi larangan ketika berbahaya merokok di situ, di rumah sakit. Nah, kecuali di suatu tempat yang diperbolehkan, di dalam masjid, kecuali ada acara rapat dan juga acara tertentu. Tidak usah ditulis semua tempat larangan merokok, sudah ngerti semua. Dan hanya mengingatkan saja di saat Anda lalai, dan bagimu wahai perokok, lihat sekitarnya. Apakah aman dan layak untuk ditempati buat merokok bebas? Ini perlu disadari. Di saat ini banyak di kalangan remaja mulai kecanduan merokok padahal masih belum cukup umur. Usianya masih di bawah 20, miris bila melihat. Nikotin yang melekat di paru-paru akan menjadi menghitam. Mampukah orang tua memberikan peringatan ataupun dia itu sembunyi-sembunyi merokoknya? Sulitnya melarang jika tidak mengetahuinya bila mereka berada di rumah takut untuk menyalakan rokok. Inilah politik mereka menghilangkan jejak. Hati-hati para orang tua untuk bisa memberi nasihat agar anak lakimu yang masih di bawah umur untuk tidak merokok. Lebih-lebih anak perempuan, walau jarang melihat mereka merokok tapi ada nyatanya. Nah, perlunya bimbingan yang baik. Ya perlu bimbingan yang baik. Jangan dimarah tapi dinasihati ataupun diajak musyawarah. Berikan peringatan khusus, jangan terlalu memanjakan dia. Serta jangan terlalu mengekangnya. Tak akan nekat merokok jika tidak mengalami frustasi ataupun dalam keadaan broken home. Ini perlunya diingat dan dipahami. Hanya untuk bergaya saja merokok para anak-anak, bukan kebutuhan. Walaupun dikatakan bukan kebutuhan bagi para perokok adalah sebagian dari kemantapan di waktu jenuh ataupun sendiri. Nah ini, mungkin rokok menjadi sahabatnya. Nah, setelah Anda semua ketahui baik buruknya merokok, maka saringlah kembali kata-kata yang sudah aku tulis sebelum ini. Perlunya ekstra pemahaman serta pengoreksian yang teliti dan jeli agar tidak mengalami gagal paham serta salah paham. Kalau paham yang salah ini malah lebih parah lagi. Rasakan sensasi di dirimu agar tahu betapa nikmatnya merokok. Itu teruntuk mereka yang sudah dewasa dan tahu rasanya. Asap rokok itu dihirup, dikeluarkan di hidung dan mulut. Jangan sesekali menelan asap rokok kecuali mereka yang belajar. Ya belajar kadang-kadang batuk-batuk. Masih seputaran rokok, diperkirakan bea cukai rokok penghasil dagang Indonesia dan bahkan sudah ada yang super duper go internasional. Ini menakjubkan, bukankah merasa bangga tapi memperkenalkan. Dan cobalah di logika lagi, pabrik besar rokok telah mempekerjakan banyak orang. Untuk mereka, apa tidak kasihan bila mana pabrik rokok ditutup?
Bagaimana nasib pekerja itu, entah laki-laki ataupun perempuan. Yang bekerja itu ya laki-laki, perempuan. Telah kita sadari bersama bahwa candu rokok merubah di segala penjuru dan pulau. Merabah di segala penjuru dan pulau. Sebagian dari Indonesia meluas hingga mendunia mengenal rokok ataupun smoking. Luar biasa ini, bahkan mereka menjadikan kebutuhan saat musim dingin. Ini sebagai wawasan saja, tidak hanya itu, memberikan pengetahuan luas tentang rokok. Sebab viral ada golongan itu mengharamkan rokok. Nah ini ada. Dan juga mengatakan itu mulut apakah asbak. Ini. Tentu si perokok takjub, bukan heran tapi gelisah. Gelisah. Kok diharamkan begitu? Sudah cukup ini tentang rokok serta kecanduan rokok, sebab-sebab serta alasannya. Kontak antar bukan perokok dan tidak perokok. Inilah sebabnya kutulis secara tertata walaupun masih dikatakan membingungkan ya. Yang jelas kita pahami bersama. Merokok dilakukan setelah makan, betapa nikmatnya. Itu yang mengatakan para pecandu rokok, bukan mereka yang tidak suka merokok bahkan membenci. Maka dari itulah sangat beda pola pikir mereka tentang rokok. Di suatu saat ini memerlukan istilah jangan mengolok kalau Anda tidak merokok, agar kita hidup rukun berdampingan. Masih ada rasa peduli, tenggang rasa, serta bergotong royong. Jadi kita tak boleh menjelekkan serta mencuci otak untuk membenci rokok yang sudah bertahun-tahun ini. Selama masih punya perasaan yang tetap, kita menjaganya agar kita selalu bergandengan tangan dalam arti yang sama-sama, punya rasa persahabatan erat. Begitulah yang dapat memberikan kata-kata bukan barang mewah. Nah ini bukan barang kemewahan yang diberikan ataupun kata-kata saja. Beralih ke masalah kopi. Nah ini sajian istimewa setelah rokok. Cobalah kita ketahui bersama bahwa ternyata kopi derajatnya lebih tinggi dari teh, ataupun logika saja diberi kopi minta teh itu wajar. Bagaimana sebaliknya? Coba dipikir kembali. Diberi teh minta kopi, kayaknya jarang. Mulai dari pedagang kaki lima, warung kecil, warteg di pedesaan, sampai warung kopi khusus free wifi, sampai kafe ternama sekalipun sediakan menu kopi yang harganya mahal. Yang harganya itu sedikit berbeda dengan harga-harga warung yang biasanya menjadi tren kalangan pemuda sambil ngopi mencari inspirasi katanya. Anehnya pecandu kopi tersebut tidak hanya perokok saja, bahkan perempuan saja bisa kecanduan kopi. Mereka mengatakan jika tidak meminum kopi sehari saja kepalanya pusing. Itulah yang dinamakan kecanduan kopi. Ini wajar. Kopi kini sudah berbagai merek hingga yang tidak ada nama serta merek, yaitu buatan tak ada merek ya, ataupun buatan sendiri. Bahkan sekarang minum kopi berbentuk botol didinginkan di kulkas di Indomaret. Walau begitu tetap campuran dari kopi ataupun mocha dan mocha bervariasi serta banyaknya persediaan minuman instan di supermarket ataupun minimarket. Ini hanya cuplikan masalah kopi, ada pula filosofinya kopi. Ini pun masih menjadi sorotan publik, menjadi judul film, bahkan sudah difilmkan. Luar biasa tanpa ada hentinya menceritakan kopi ataupun penjadu kopi hitam. Beragam olahan kopi dipanaskan, dihidangkan panas ataupun dingin, sama nikmat dirasakan. Cobalah bila perlu. Nah ini, menurut Anda pecandu kopi tidak semua perilaku buruk. Ada hal positif di sela-sela Anda sedang kumpul, rapat, serta tertentu untuk ataupun bersantai. Nah ini